Halo geng, apa kabar para penjelajah dunia maya hari ini? Selamat datang di Awan Tekno. Kalian pasti penasaran dengan apa yang bakal kita bahas hari ini. So, buat kalian semua tetap stay di sini. Pada masa sekarang ini di mana kita dihadapkan dengan pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia. Ya, siapa yang tidak suka akses internet super cepat di ujung jari? Mari kita jelajahi petualangan keajaiban dunia teknologi yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Wi-Fi. Apa itu Wi-Fi? Bagaimana cara kerjanya? Dan mengapa teknologi ini telah merubah cara kita terhubung dengan dunia di sekitar kita? Mari kita jelajahi bagaimana teknologi nirkabel ini membuat hidup kita lebih mudah dan lebih seru. Saya akan membawa kalian dalam perjalanan yang luar biasa ini, jadi bersiaplah untuk terkejut dan terinspirasi. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, merupakan teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet untuk terhubung ke internet, atau jaringan lokal tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memanfaatkan gelombang radio untuk mentransfer data antara perangkat-perangkat tersebut. Titik akses Wi-Fi di mana yang terhubung ke jaringan kabel atau internet. Wi-Fi telah menjadi sangat umum digunakan di seluruh dunia, memungkinkan akses internet di berbagai tempat seperti rumah, kantor, kafe, bandara, dan tempat umum lainnya. Ya, Wi-Fi adalah pintu gerbang tanpa kabel ke dunia digital yang tak terbatas. Dengan Wi-Fi, Anda dapat mengakses internet dengan mudah dan cepat dimanapun Anda berada. Ini memberi Anda kebebasan untuk terhubung dengan orang lain, mengakses informasi, bekerja, bermain game, menonton konten multimedia, dan melakukan banyak hal lainnya tanpa terikat oleh kabel. Singkatnya, Wi-Fi memberikan kemudahan, kenyamanan, dan aksesibilitas tak terbatas ke dunia digital. Wi-Fi dapat bekerja dengan mentransmisikan data melalui gelombang radio dalam frekuensi tertentu. Prosesnya dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut. Frekuensi gelombang radio yang digunakan oleh Wi-Fi berada di dalam spektrum yang diatur dan dilegalkan. Setiap perangkat Wi-Fi memiliki identitas unik yang disebut SSID, Service Set Identifier, yang memungkinkan perangkat untuk mengidentifikasi dan terhubung ke jaringan Wi-Fi yang diinginkan. Penjelasan tentang proses kerja Wi-Fi adalah pengirim data, modulasi, transmisi, penerimaan, demodulasi, dan akses ke internet atau jaringan lokal. Penting untuk dicatat bahwa Wi-Fi memungkinkan konektivitas nirkabel yang fleksibel dan nyaman. Tetapi kecepatan dan keandalannya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak antara perangkat, hambatan fisik, interferensi, dan jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan. Oke, geng. Selama proses ini, Wi-Fi juga melakukan manajemen lalu lintas dan kontrol akses untuk memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan efisien dan andal. Hal ini termasuk manajemen aliran data, pengaturan kecepatan transmisi, dan menangani kembali transmisi yang terganggu atau hilang. Semua langkah ini bekerja bersama-sama untuk menyediakan koneksi nirkabel yang stabil dan berkualitas tinggi bagi pengguna. Pengirim data. Perangkat seperti router Wi-Fi bertindak sebagai pengirim data. Router ini terhubung ke internet melalui koneksi kabel, seperti koneksi DSL atau serat optik. Modulasi. Data dari perangkat yang terhubung ke router, misalnya laptop, smartphone, dimodulasi menjadi sinyal radio. Ini berarti data dikonversi menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melalui udara.
Transmisi. Sinyal radio ini kemudian ditransmisikan melalui antena router Wi-Fi ke udara. Penerimaan. Perangkat lain yang terhubung ke jaringan Wi-Fi, seperti laptop atau smartphone lain di dekat router, menerima sinyal tersebut. Demodulasi. Perangkat penerima memproses sinyal radio kembali menjadi bentuk data digital yang dapat dipahami oleh perangkat tersebut. Proses demodulasi ini mengubah sinyal analog kembali menjadi sinyal digital yang dapat diinterpretasikan oleh perangkat penerima. Pengolahan data. Setelah data diterima, perangkat penerima Wi-Fi dapat menggunakan data tersebut untuk berbagai tujuan, seperti menampilkan halaman web, mengunduh file, atau memutar video streaming. Oke, geng, tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan konten berkualitas, inspiratif, dan informatif setiap harinya. Dapatkan akses eksklusif ke konten-konten spesial, dan jadilah bagian dari komunitas kami dengan menekan tombol subscribe untuk tidak melewatkan update terbaru lainnya. Apakah Anda ingin menghubungkan ponsel Anda ke jaringan Wi-Fi atau mencari tahu mengapa ponsel Anda tidak dapat terhubung ke Wi-Fi? Untungnya, menghubungkan ke Wi-Fi itu mudah. Pastikan Wi-Fi diaktifkan, pilih jaringan Anda dari daftar, dan masukkan kata sandi Wi-Fi Anda. Ada beberapa cara untuk melakukan ini di ponsel pintar Android atau iPhone Anda. Selain itu, Anda juga dapat terhubung ke Wi-Fi. Kami akan menunjukkan cara menghubungkan ponsel Anda ke Wi-Fi dan apa yang harus dilakukan jika ponsel Anda tidak dapat terhubung ke Wi-Fi. Pertama, pastikan Wi-Fi pada perangkat Anda aktif. Anda dapat menemukan pengaturan Wi-Fi di menu pengaturan atau sinyal icon di bagian atas atau bawah layar perangkat Anda. Cari jaringan Wi-Fi yang tersedia. Biasanya, perangkat Anda akan menampilkan daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia di sekitarnya. Anda dapat memeriksanya di menu pengaturan Wi-Fi. Pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda hubungkan. Pilih nama jaringan yang sesuai dengan preferensi Anda atau yang telah Anda atur sebelumnya. Jika jaringan Wi-Fi yang Anda pilih dilindungi dengan kata sandi, Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi. Masukkan kata sandi dengan benar. Setelah memasukkan kata sandi dengan benar, perangkat Anda akan mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi. Proses ini biasanya hanya membutuhkan beberapa detik. Begitu terhubung, perangkat Anda akan menampilkan ikon atau simbol yang menunjukkan bahwa koneksi Wi-Fi berhasil. Anda sekarang siap untuk menggunakan internet atau terhubung ke jaringan lokal. Jika Anda tidak dapat menemukan jaringan Wi-Fi yang sesuai atau memiliki masalah terhubung, pastikan untuk memeriksa sinyal Wi-Fi yang cukup kuat dan pastikan pengaturan Wi-Fi Anda telah diaktifkan. Juga, pastikan bahwa Anda memasukkan kata sandi dengan benar jika jaringan Wi-Fi dilindungi dengan kata sandi. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, maka Anda akan dapat terhubung ke Wi-Fi dengan mudah di perangkat Anda. Gunakan jaringan internet dengan baik dan bijak. Pastikan jaringan internet ini aman dan berguna bagi Anda untuk menjelajah di internet. Kita juga dapat memanfaatkan jaringan internet untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. So, dengan ini kita dapat menjelajah dunia dalam satu genggaman Anda. Lalu, mengapa kita harus menggunakan Wi-Fi dalam keseharian kita? Apakah peranan Wi-Fi penting dalam kehidupan kita? Berikut penjelasannya. Kita menggunakan Wi-Fi karena menyediakan koneksi internet nirkabel yang nyaman, fleksibel, dan serbaguna. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Wi-Fi menjadi pilihan yang populer. Kenyamanan. Wi-Fi memungkinkan kita untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel fisik.
Ini memungkinkan mobilitas yang lebih besar di sekitar rumah, kantor, atau tempat umum lainnya tanpa harus terikat oleh kabel. Fleksibilitas. Dengan Wi-Fi, Anda dapat terhubung dengan internet menggunakan berbagai perangkat, termasuk laptop, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Anda tidak lagi perlu terpaku pada satu lokasi atau perangkat tertentu untuk mengakses internet. Konektivitas serbaguna. Wi-Fi memungkinkan kita untuk terhubung ke internet di berbagai tempat, termasuk di rumah, kantor, kafe, bandara, pusat perbelanjaan, dan tempat umum lainnya. Ini memberi kita akses ke internet dimanapun kita berada. Berbagi sumber daya. Wi-Fi memungkinkan berbagai perangkat untuk terhubung ke jaringan yang sama dan berbagi sumber daya seperti printer, file, dan media streaming. Ini mempermudah kolaborasi dan berbagi informasi di antara perangkat yang terhubung. Menghemat biaya. Wi-Fi menghilangkan kebutuhan akan kabel fisik yang mahal dan merepotkan. Selain itu, dengan menggunakan Wi-Fi, Anda dapat menghemat biaya data seluler jika Anda memiliki paket internet rumah atau kantor yang terhubung ke jaringan Wi-Fi. Akses tanpa batas. Wi-Fi memungkinkan akses ke internet tanpa batas, asalkan Anda berada dalam jangkauan jaringan Wi-Fi yang sesuai. Ini memungkinkan akses ke berbagai konten online, mulai dari email dan media sosial hingga streaming video dan gaming online. Oke, geng. Secara keseluruhan, Wi-Fi memberikan fleksibilitas, kenyamanan, dan aksesibilitas yang tinggi ke internet, membuatnya menjadi pilihan yang populer untuk konektivitas nirkabel di era digital ini yang sedang ada di zaman kita sekarang ini. Wi-Fi adalah tonggak kebebasan digital yang tak terbantahkan. Dengan membebaskan kita dari kabel-kabel yang mengikat, Wi-Fi memungkinkan kita untuk terhubung dengan dunia secara bebas dan fleksibel dimanapun kita berada. Dari rumah hingga tempat kerja, dan bahkan di tempat umum, Wi-Fi memberikan akses tak terbatas ke internet, memungkinkan kolaborasi, komunikasi, dan hiburan tanpa batas. Dengan Wi-Fi, kita dapat menjelajahi, terhubung, dan berbagi pengalaman dengan cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Oke, geng. Akhirnya saya Nova dari Awan Tekno mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Saya sangat senang mendengar pendapat dan saran dari Anda di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.